Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Belum 1 tahun Junior Firpo bakal hengkang dari Barcelona. Barcelona nampaknya akan berpisah dengan Junior Firpo di musim panas nanti. Sang bek diberitakan sudah membulatkan tekad untuk pergi dari Camp Nou musim depan. Sport melansir bahwa Firpo tidak betah di Barcelona setelah minim mendapatkan kesempatan bermain. Sejak awal ia memang didatangkan untuk menjadi pelapis Jordi Alba. Namun pelatih Quique Setién dikabarkan tidak terlalu menyukai gaya bermain sang bek sehingga ia lebih banyak ditaruh di bangku cadangan. Firpo merasa bahwa situasi ini tidak bagus untuk perkembangan karirnya sehingga ia memutuskan untuk angkat kaki dari Barcelona. Menurut laporan yang sama, Firpo akan melanjutkan karirnya di Italia untuk musim depan. Sang gelandang diberitakan mendapatkan ajakan pindah ke Napoli. Pelatih mereka, Gennaro Gattuso, diberitakan sangat menyukai gaya bermain sang bek. Ia bahkan menjanjikan posisi reguler di lini pertahanan I Partenope sehingga Firpo tergoda untuk melanjutkan karir di Italia. Barcelona siap menggandakan gaji Lautaro Martinez. Barcelona tidak main-main dalam upayanya merekrut penyerang Inter Milan Lautaro Martinez. Segala cara akan dilakukan raksasa Katalan itu. Surat kabar Spanyol Sport mengklaim jika negosiasi Inter dengan Martinez tidak berjalan mulus. Martinez dan agennya tahu betul ada beberapa klub termasuk Barcelona yang tertarik menggunakan jasanya. Inter telah menawarkan gaji 4 juta euro atau sekitar 70,9 miliar rupiah per musim kepada Martinez di dalam kontrak barunya. Tapi Barcelona siap menggandakan jumlah tersebut, yaitu 8 juta euro atau 140 miliar rupiah jika Martinez mau pindah ke Spanyol. Pandemi COVID-19 bisa buat Cristiano Ronaldo semakin kuat. Terhentinya kompetisi karena pandemi virus corona membuat pesepak bola menyetop aktivitasnya, tak terkecuali Cristiano Ronaldo. Hal ini dinilai akan menguntungkan Juventus. Masa istirahat ini tergolong langka untuk Ronaldo yang terbiasa punya jadwal pertandingan padat. Periode ini pun dinilai akan menguntungkan Juventus karena Ronaldo akan kembali dengan baterai penuh. Istirahat ini khususnya di usianya akan membuatnya mengisi baterai, mengembalikan rasa lapar dan gairah untuk main, kata mantan pelatih dan penemu bakat Ronaldo di Portugal, Lionel Pontes kepada La Gazzetta dello Sport. Yang luar biasa adalah bukan Ronaldo bagus banget di usia 35 tahun, tapi konsistensinya. Tidak manusiawi ada di level top selama bertahun-tahun, berpindah negara, tim, dan bahkan posisi, katanya menambahkan. Mino Raiola susun rencana kepindahan De Ligt ke Real Madrid. Setelah Manchester United, Real Madrid juga dilaporkan sedang mengincar jasa Matthijs De Ligt. Dan Mino Raiola selaku agen sang pemain sedang merencanakan skema untuk memindahkan kliennya tersebut dari Juventus. Juventus disebut tidak puas dengan performa pemain asal Belanda itu. Maurizio Sarri selaku pelatih cukup sering mengutamakan Merih Demiral untuk mengawal lini belakang sewaktu belum cedera ketimbang dirinya. Situasi ini mengundang spekulasi yang mengatakan bahwa De Ligt akan hengkang dari Juventus. Menurut ABC, Real Madrid meminati De Ligt untuk dijadikan penerus Sergio Ramos yang sudah mulai termakan usia. Real Madrid dikabarkan mendapat dukungan penuh dari Raiola selaku agen. Diyakini bahwa Raiola sedang mencoba mencari cara agar De Ligt bisa hengkang ke Santiago Bernabeu musim depan. Segera tinggalkan Manchester United, Jesse Lingard berpotensi gabung ke Arsenal. Peluang hengkangnya Jesse Lingard kian menguat karena penampilan kurang impresif dan kontraknya bersama United akan usai di tahun 2021. Sang agen Mino Raiola juga sempat dikabarkan sudah mulai mencari klub anyar bagi kliennya tersebut. Menurut laporan dari Daily Mail, Lingard diklaim berpotensi bergabung dengan Arsenal mulai musim 2020-2021, terlebih jika klub asal London tersebut gagal memperpanjang masa peminjaman atau mempermanenkan kontrak Dani Ceballos.
Manchester United memang sudah berencana untuk melepaskan banyak pemain di akhir musim. Dana hasil penjualan yang mereka dapat rencananya akan digunakan untuk membiayai transfer beberapa pemain yang sudah masuk dalam daftar belanja, yakni Jadon Sancho, James Maddison, dan Jack Grealish. Donny van de Beek bahas rumor transfernya ke Real Madrid. Gelandang Ajax Amsterdam, Donny van de Beek memberikan klarifikasi mengenai kabar ia bergabung dengan Real Madrid musim depan. Sang gelandang membantah kabar tersebut karena ia masih belum menentukan kemana ia akan berlabuh. Perasaan saya harus cocok dengan klub baru saya nanti, dan saya ingin tahu seberapa besar mereka menginginkan saya, buka Van de Beek kepada Helden. Van de Beek membantah bahwa ia sudah sepakat pindah ke Real Madrid. Ia menegaskan bahwa ia masih membuka diri untuk semua kemungkinan yang bisa terjadi di musim panas nanti. Bermain di bawah terik matahari selalu terasa menyenangkan. Namun saya bisa pastikan saya belum mengambil kelas bahasa Spanyol saat ini, ujarnya. Saya belum mengatakan ya kepada semua pihak dan segalanya masih mungkin terjadi. Saya tahu apa yang saya dapatkan di sini. Saya mencintai Ajax dan saya merasa dicintai di klub ini, tandasnya. UEFA bantah batas Liga Champions dan Liga Eropa 3 Agustus. Gelaran Liga Champions dan Liga Eropa sedang ditangguhkan akibat pandemi COVID-19. Kedua turnamen antar klub UEFA itu terhenti saat baru memasuki babak 16 besar. Sejauh ini belum jelas kapan kedua turnamen itu dilanjutkan. Sampai akhirnya beredar kabar Liga Champions dan Liga Eropa diberi batas waktu paling lambat 3 Agustus 2020. Presiden UEFA Alexander Kaverin diberitakan mengatakannya kepada media Jerman ZDF. Namun hal itu langsung dibantah UEFA. Badan sepak bola Eropa itu menegaskan belum menentukan kapan kedua turnamennya bisa dilanjutkan, dengan masih berharap liga-liga domestik bisa kembali dilanjutkan. Beda dengan Tottenham dan Liverpool, Manchester City tak akan rumahkan karyawan. Sudah ada beberapa klub Premier League yang memanfaatkan aturan pemerintah Britania Raya untuk situasi krisis yang dipicu COVID-19 saat ini. Aturan itu memberikan peluang ke klub-klub untuk merumahkan karyawan non-sepak bola dan hanya membayar 20% dari gaji karena kompetisi saat ini ditangguhkan. Sehingga praktis aktivitas klub menjadi minim dan pemasukan pun anjlok. Sementara 80% gaji dibayar oleh pemerintah selama periode krisis berlangsung. Khusus buat Tottenham dan Liverpool, keputusan mereka memakai aturan ini telah mengundang kritik keras. Apalagi Sky Sport melaporkan bahwa keduanya total mencatatkan keuntungan lebih dari 150 juta pound sterling dalam laporan keuangan teranyar. City memutuskan mengambil langkah sebaliknya, memastikan tak akan mengikuti jejak dua rival besarnya tersebut. Keputusan ini menjadikan mereka klub Premier League pertama yang tak merumahkan karyawan. Kami tetap bertekad melindungi orang-orang kami, pekerjaan mereka, dan bisnis kami. Sementara pada saat yang bersamaan melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk menyokong komunitas yang lebih luas di masa yang paling menantang untuk semua orang ini, ungkap juru bicara Manchester City seperti dikutip Sky Sport. Abaikan imbauan UEFA, Belgia tetap hentikan kompetisi akibat pandemi. Federasi Sepak Bola Belgia atau KBVB mendukung keputusan operator Pro League yang menyudahi musim 2019-2020 akibat pandemi COVID-19. KBVB menilai langkah itu diambil demi kesehatan dan ekonomi. Otoritas Pro League Belgia menghentikan musim ini dalam rapat Kamis 2 April 2020 setelah mempertimbangkan keadaan. Mereka menilai mustahil menyelesaikan kompetisi 2019-2020 berdasar batas waktu yang tersedia, idealnya akhir Juni. Keputusan Belgia merampungkan musim bertentangan dengan imbauan dari UEFA yang menyerukan agar kompetisi diselesaikan di atas lapangan. UEFA bahkan mengancam tidak akan memberikan tempat di ajang Eropa bagi klub Belgia. Kabar baik, 3 pemain Fiorentina sembuh dari COVID-19. Kabar baik datang dari Fiorentina pada Minggu 5 April 2020 waktu setempat.
Pihak klub mengabarkan bahwa hasil tes ketiganya seusai menjalani karantina menunjukkan tanda negatif. Dengan demikian, mereka dinyatakan sembuh. Fiorentina ingin mengumumkan kabar gembira bahwa Patrick Cutrone, German Pezzella, dan Dusan Vlahovic tak lagi positif terinfeksi COVID-19. Tulis pernyataan di situs resmi klub. Adam Lallana bakal jadi rebutan klub besar Inggris musim depan. Adam Lallana hingga kini belum ada tanda-tanda akan memperpanjang kontraknya di Anfield. Meskipun masa baktinya dengan Liverpool tinggal menyisakan beberapa bulan lagi. Menilik hal ini, Lallana kemungkinan besar meninggalkan Liverpool secara free transfer musim panas nanti. Ia berhak bergabung ke tim lain secara gratis tanpa biaya transfer. Kapten Watford, Troy Deeney, yakin klub-klub besar akan memperebutkan jasa Lallana pada musim panas nanti. Pria kelahiran Birmingham ini menilai Lallana bisa bergabung dengan Manchester United atau Chelsea. Namun Deeney menyarankan Lallana agar tidak hijrah ke Manchester City. Ini karena lini tengah The Citizen sudah dijejali banyak pemain berkualitas. Xavi sumbang 17 miliar rupiah untuk perangi COVID-19 di Barcelona. Mantan pegawai Barcelona, Xavi Hernandez, turut memberi perhatian lebih terhadap merebaknya pandemi virus corona. Ia pun turut beraksi memerangi virus tersebut dengan menyumbangkan dana besar ke rumah sakit yang ada di Barcelona. Sebagaimana diwartakan Gol Internasional, Xavi menyumbangkan dana sebesar 1 juta euro atau sekira 17 miliar rupiah untuk menangani COVID-19. Dana ini diberikan ke sejumlah rumah sakit di Barcelona yang menangani pasien penderita virus tersebut. Dana yang diberikan ini bertujuan untuk membeli sejumlah perlengkapan rumah sakit yang diperlukan untuk menangani pasien COVID-19. Tidak hanya itu, donasi Xavi juga digunakan untuk melakukan penelitian dalam menemukan obat untuk virus tersebut. Dean Henderson dirumorkan bakal kembali ke Manchester United. Legenda Manchester United Paul Ince memberikan komentar soal rumor kiper Sheffield United, Dean Henderson, bakal mudik ke Manchester United di musim panas 2020. Ince menyarankan agar Henderson bertahan setidaknya semusim lagi bersama Sheffield. Sebagaimana diketahui, Henderson saat ini memang masih berstatus pemain Manchester United. Meski Henderson sendiri sudah membela Sheffield sejak 2018, usai direkrut dari United dengan status pinjaman. Dean tampil sangat baik dan menunjukkan keunggulan, dan ia masih relatif muda. Ketika ada pemain yang tampil baik selama masa pinjaman, Anda kemungkinan berpikir ia akan bisa melakukan hal yang sama bagi Manchester United. Saya pikir untuk sekarang MU butuh kiper yang lebih berpengalaman. Jelas Ince seperti dikutip dari BBC Sport. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!